Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Malang dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 10 Malang. Terima kasih atas kehadiran hari ini di forum diseminasi penerapan budaya positif guna untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Sebelum saya mulai, mohon Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan satu atau dua kata patah kata untuk membuka acara hari ini, Bapak. Terima kasih Bu Sally, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dan Ibu Sally selaku calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah siang ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Saya berharap dari kegiatan ini nanti kita bisa sama-sama memiliki konsep yang sama, pada akhirnya bisa memiliki konsep yang sama tentang bagaimana penerapan budaya positif itu. Karena apa? Karena penting budaya positif ini harus kita kembangkan, terutama pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran dan juga pada saat kita sedang berada di dalam lingkup sekolah selaku tempat pelaksanaan proses pendidikan itu dilaksanakan. Bapak dan Ibu sekalian dan Ibu Sally, jadi dalam kesempatan kali ini saya juga mengucapkan selamat kepada Bu Sally yang sudah sampai di tahapan yang kedua, dua per tiga ini. Tahap yang kedua per tiga. Ya, modul 1 dari 4. Apa namanya? Proses pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Ya, karena tahapan ini memang harus dilakukan dalam rangka untuk menguji coba atau untuk menguji sudah sampai sejauh mana calon guru penggerak itu mampu menerapkan tentang diseminasi, terutama dalam hal ini adalah penerapan budaya positif yang menjadi pilihan dari calon guru penggerak ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dan kepada calon guru penggerak saya mengucapkan tetap semangat, ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Has untuk sambutannya hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan sedikit sharing terkait penerapan budaya positif. Di sini juga saya akan memberikan suatu penjelasan terkait pemahaman saya tentang penerapan budaya positif yang akan bisa digunakan di dalam kegiatan pembelajaran maupun pelayanan kepada siswa. Yang pertama di sini budaya positif itu adalah merupakan suatu perwujudan nilai-nilai keyakinan yang universal. Sebenarnya budaya positif ini bisa terwujud apabila semua komponen itu berkolaborasi dan juga bekerja sama. Di dalam penerapannya pun itu tidak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi di sini budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Jadi untuk budaya positif ini sendiri sebenarnya tujuannya karena kita kan memberikan pembelajaran yaitu berpihak pada murid ya. Jadi ini untuk membantu murid mengembangkan potensi maupun kemampuan yang ada di dalam diri murid. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada 7. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ini nanti akan sedikit sharing juga tentang ketujuh inti budaya positif ini. Untuk yang pertama, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan dimensi-dimensi atau yang bisa berprinsip pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi
profil pelajar Pancasila. Yang pertama di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Keempat ada kreatif. Kelima ada bernalar kritis. Dan juga yang keenam ada mandiri. Ini kemarin juga waktu pembelajaran B5 Pak Raffi sempat membuat singkatan ini ya, makan roti manis ya. Ini biar gampang untuk mengingat 6 dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk paradigma barunya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kalau mendengar kata kalimat kontrol berarti mengontrol sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kalau seperti itu berarti sebagai guru kita sudah hilang perannya bukan menjadi penuntun, tetapi menjadi penuntut. Nah, di sini kita akan meluruskan miskonsepsi tersebut tentang teori kontrol. Di sini ada 4 ilusi mengenai miskonsepsi teori kontrol yang biasa kita pahami tentang apa ya? Ketika kita mendengar ada kalimat mengontrol atau teori kontrol ini. Yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita pengennya dengan belajar budaya positif ini bisa merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang benar. Seperti ini contohnya ada 8 contoh di sini. Ada realitas atau kebutuhan kita sama diganti menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Karena setiap manusia kebutuhannya itu berbeda, tidak bisa dipaksakan pada satu hal yang sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu diganti setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian diganti dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu merupakan suatu kesalahan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah suatu proses pembelajaran juga. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, diganti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya bisa berdiskusi ya, bertukar pendapat. Kemudian untuk pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, jadi dipaksa. Tanpa sadar kita sebenarnya pernah melakukan ini. Kemudian diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dikembalikan lagi ke murid. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Diganti dengan model berpikir menang-menang atau sama-sama. Kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Kemudian untuk yang kedua di sini ada disiplin positif. Ini yang tadi adalah perubahan paradigma baru. Kemudian di sini ada disiplin positif. Di sini ada asal kata dari disiplin yaitu disiplina, yang berarti bahwa kita belajar ke hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Kalau kita masih merasa pada saat ini kita masih melakukan hal-hal yang kurang baik, di sini disiplin positif kita diajari atau belajar bareng-bareng untuk melakukan hal-hal positif, merubah hal-hal negatif ke hal-hal yang positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Karena adanya disiplin positif ini diharapkan, kan kita berharap ya Bapak Ibu ya, diharapkan muncul suatu kesadaran dari dalam diri kita maupun peserta didik. Jadi bukan lagi dengan paksaan, tetapi muncul secara alamiah dari diri kita sendiri maupun peserta didik. Nah, kemudian, ini adalah standar pendidikan nasional. Ini kutipan dari standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan
perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, ini tadi Bapak Ibu, kita tidak lepas dari yang namanya kolaborasi. Kita harus kerjasama. Untuk membentuk disiplin positif ini menjadi suatu budaya yang positif, itu tidak bisa dilakukan sendiri, atau hanya salah satu guru saja yang melakukannya. Jadi semuanya harus bisa saling berkolaborasi. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Nah, ini pentingnya dalam kita berkolaborasi ke hal-hal yang positif. Ini dari standar pendidikan nasional kita. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama. Ini adalah nilai yang kita sepakati bersama juga Bapak Ibu. Yang biasa kita gunakan ini adalah dari profil pelajar Pancasila, yang tadi ada 6 dimensi. Tadi singkatannya juga sudah ada, yang makan roti manis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini dari segi profil pelajar Pancasila. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari Ibu Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Kemudian yang ketiga di sini ada keterampilan hidup atau life skill, ada dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai positif yang harus bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita meskipun maupun dalam memberikan pelayanan pada siswa. Ini nilai-nilai kebajikan yang harusnya sudah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini dari PMM ini sudah pernah mengerjakan ya di SMP Negeri 10 Malang ini untuk aksi nyata di PMM. Yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar masing-masing yang harus terpenuhi. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian di sini ada penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Coba ya. Gak bisa. Tanpa mic ya Bapak? Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tanpa mic. Baik, ini saya mulai dari awal. Untuk kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan yang mengacu kepada yang bersifatnya fisiologis untuk memenuhi kebutuhan kita dalam bertahan hidup. Misalnya seperti kesehatan, rumah, dan juga makanan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau bertahan hidup tadi fisiologis secara fisik, kemudian kalau kasih sayang ini merupakan kebutuhan psikologisnya, perasaan kita. Kemudian di situ ada termasuk pada kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan dan koneksi sosial, interaksi sosial kita, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, memberikan kasih sayang, menerima kasih sayang, seperti itu. Kemudian serta kebutuhan untuk merasa menjadi satu bagian dari kelompok. Ketiga, di sini ada penguasaan, kebutuhan pengakuan terhadap kemampuan kita. Itu adalah masuk ke kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Yang keempat, di sini ada kebebasan. Kita perlu bebas di sini. Merupakan kebutuhan akan kemandirian. Kemandirian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Dan yang terakhir di sini ada kesenangan. Kesenangan di sini merupakan kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sebaiknya dan seharusnya itu sudah terpenuhi.
Ini bisa terpenuhinya di rumah dan juga bisa terpenuhinya di sekolah untuk peserta didik. Nah, kemudian kita ke materi yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Itu kemudian di situ untuk dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga motivasi ini diharapkan yang bisa muncul di dalam diri siswa maupun diri kita itu adalah yang nomor 3, Bapak Ibu. Nomor 3 ini diharapkan bisa muncul, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka akan sadar, kita maupun peserta didik, ketika motivasi yang nomor 3 muncul, kita akan memunculkan suatu kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang positif, tanpa adanya penghargaan maupun tanpa adanya suatu hukuman. Jadi berjalan dengan kesadaran penuh. Oke, nah di sini ada 3 perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi cenderung ketika di pembelajaran kalau seumpama memberikan suatu hukuman, anak tidak akan ditanya. Kita langsung memberikan suatu hukuman. Nah, tidak dilibatkan. Kemudian sifatnya satu arah, memenuhi kepuasan gurunya. Ya kan, murid belum terpenuhi untuk kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian yang keempat, berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi bisa fisik maupun dengan perkataan, verbal. Untuk konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi ini, murid itu tetap tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa atau murid. Jadi dipantau muridnya. Yang ketiga, ini adalah proses restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Jadi dikembalikan ke murid. Yang kedua, di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di dalam restitusi ini Bapak Ibu, jadi kita tidak memutuskan secara sepihak, melainkan dikembalikan lagi kepada murid kita. Kita mencari solusi bersama, kemudian juga dikembalikan kepada murid apakah perilakunya atau semua kegiatan yang dilakukan itu mengacu kepada pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Ini untuk 3 perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, sekarang yang kelima, di sini ada posisi kontrol guru, ada 5 juga. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan juga teman. Nah, ini serta manajer yang terakhir. Yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari kelima ini, menurut Bapak Ibu guru ini, di mana posisi kontrolnya pada saat ini? Nah, ini kalau saya kadang menjadi penghukum, kemudian tiba-tiba bisa berganti menjadi pembuat rasa bersalah, kemudian juga bisa berganti menjadi pemantau. Jadi pindah-pindah Bapak Ibu. Monggo gimana? Kalau Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana ini? Coba Miss Vivit. Oh, di teman, sebagai teman ya. Baik, terus ada lagi yang mau Pak Dana? Kayaknya mikir keras ya Pak Dana. Oh, memantau. Memantau murid dari kejauhan, taat apa enggak gitu ya Pak Dana ya. Oke, ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama penghukum. Sudah pasti memberikan suatu hukuman, entah itu fisik maupun verbal. Itu sangat menyakitkan ya pada diri anak, melukai harga diri anak juga. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di dalam kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini sebenarnya lebih halus. Tetapi, anak juga merasa tidak nyaman. Gitu ya. Jadi tetap diberi suatu ungkapan, ini tidak fisik ya, secara verbal itu membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian yang 3 di sini ada pemantau. Nah, pemantau sama dengan mengawasi ya, mengawasi murid itu sesuai dengan peraturan atau tidak. Jadi dalam bertindak kita cenderung acuannya yaitu peraturan. Kamu melanggar ya sudah,
hukumannya ini, konsekuensinya ini, seperti itu. Nah, yang keempat, teman. Nah, seperti posisi kontrol gurunya Miss Vivin ini tadi, teman. Teman ini anak biasanya juga nyaman juga. Tetapi mengarahnya ada dua sisi, bisa positif dan juga negatif. Ketika anak mengartikan posisi guru sebagai teman itu positif, ya sudah lancar-lancar saja dalam kita memberikan pelayanan. Tetapi kalau mereka sudah nyaman kemudian batas kontrolnya itu lewat, akan bisa menjadi hal yang negatif. Seperti itu nggih. Dan yang terakhir, di sini ada manajer. Nah, posisi manajer ini yang sangat disarankan. Di sini posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, melibatkan murid. Kita bareng-bareng mencari solusi ketika murid melakukan suatu kesalahan. Nah, kemudian di sini juga mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi nggak langsung dihukum atau dituduh macam-macam, jadi dikembalikan ke murid. Ditanyakan dulu. Nah, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Jadi, guru dan murid berkolaborasi menemukan suatu solusi atas kesalahan yang terjadi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang disarankan yaitu posisi manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Nah, ada motivasi. Motivasinya tadi di sini mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil atau sukses. Kemudian di situ, nah yang manajer Bapak Ibu di posisi kontrol manajer, di sini ada identitas berhasil atau sukses. Berarti bisa mengontrol dirinya. Itu yang paling disarankan. Meskipun di sini teman dan pemantau itu sudah termasuk identitas berhasil dibandingkan penghukum, tetapi alangkah lebih baiknya kita belajar memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi anak-anak itu terlibat di dalam penyelesaian suatu solusi. Nah, anak-anak juga merasa dihargai. Dan guru pun juga bisa melihat kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi di si anak tersebut. Nah, di sini ada motivasinya. Kemudian di kolom yang biru ini ada identitas gagal. Itu ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru berkata hasilnya dan juga ada kaitan dengan dunia berkualitas. Kemudian murid berkata dampak pada murid. Jadi semuanya ada di sini. Yang pertama untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ada yang dikatakan sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa? Anak-anak cenderung memberontak, kemudian menyalahkan orang lain serta berbohong. Kemudian yang keempat, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi pandangan murid ke guru yang penghukum itu sudah beda Bapak Ibu. Anak-anak cenderung istilahnya ngerasani juga gitu. Nah, kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, cenderung pikirannya anak-anak seperti itu kalau dimarahi. Dampaknya apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Tidak ada efek jerahnya. Nah, kemudian untuk kita lihat langsung yang ke manajer ya Bapak Ibu. Di sini kalau guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengajak diskusi murid. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Diajak rundingan. Bagaimana jalan keluarnya? Hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Anak jadi tahu, saya melakukan ini karena apa? Refleksi diri anak. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dengan pancingan yang diberikan guru, anak-anak ini jadi merefleksi apa yang mereka sudah lakukan. Gitu. Kemudian dampaknya pada murid,
yaitu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dengan kolaborasi guru dan murid itu bisa menciptakan keselarasan Bapak Ibu. Nah, di sini kan 5 posisi kontrol ini yang dianjurkan adalah posisi manajer, di mana kita bisa meningkatkan motivasi intrinsik yang berada di dalam diri murid. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nah, untuk kasusnya, contoh kasusnya, siswa tidak membawa buku tulis dan buku paket. Nah, di sini ada berdiri di depan selama 1 jam pelajaran. Menurut Bapak Ibu, itu posisi kontrol apa ini? Penghukum. Kemudian yang kedua di sini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak? Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihatnya bareng-bareng. Lah. Nah, ini karena tekan di situ. Tekan dia. Iya. Oke. Oke. Nah, mohon maaf. Nah, yang pertama betul itu adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Oke. Kemudian contoh penerapan yang kedua Bapak Ibu. Ayo dong, ikuti aturan, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Pemantau. Pemantau atau teman? Ada 2 jawaban. Ada teman, ada pemantau. Teman kayaknya. Ada teman, kalau Bu Putri pemantau. Yang sebelah sana, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya kan? Silakan tulis catatan di buku lain dan jangan diulangi lagi ya. Berarti pemantau. Pemantau di sini teman, di situ pemantau ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Nah, betul. Ada teman dan juga pemantau. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang kita ucapkan biasanya. Entah itu sadar maupun tidak sadar. Nah, posisi kontrol kita itu ditentukan dari bagaimana cara kita melayani anak, dari perkataan yang kita keluarkan dalam suatu pembelajaran maupun memberikan arahan peserta didik. Nah, ini yang terakhir. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sudah pasti ini ya manajer. Karena ditanya. Anak itu seneng Bapak Ibu kalau ditanya itu. Jadi mereka juga bisa mengeluarkan unek-uneknya. Nah, di sini posisi manajer ini merupakan sarannya semua guru tanpa terkecuali itu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita itu memberikan pelayanan maksimal sehingga motivasi intrinsik anak itu tercapai atau muncul. Nah, ini ada 3 soal lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, ada jawaban lain? Tidak ada ya. Kemudian yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Sebagai teman. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama tadi pembuat rasa bersalah, kedua manajer, dan yang ketiga teman. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Nah, dengan ini kita juga bisa menentukan ya posisi kontrol kita itu sebenarnya di mana. Kalau saya jujur ini masih sering di pembuat rasa bersalah. Kemudian juga pemantau, karena patokannya itu adalah suatu aturan dan konsekuensi. Kalau teman jarang-jarang Mas ya. Nah, ini saya sedang belajar memposisikan diri saya sebagai manajer. Nah, ketika ada kesalahan saya mencoba bertanya dengan kepalanya dingin ya Bapak Ibu. Jadi nggak lagi emosi, nggak lagi tinggi nih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
Nah, ini keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah membuatnya di dalam kelas masing-masing. Karena sebagian besar di sini adalah wali kelas juga. Dan juga di dalam pembelajaran kita juga memerlukan keyakinan kelas ini. Agar apa? Agar proses pembelajaran kita itu berjalan dengan kondusif. Atau sama-sama enak kalau ada keyakinan kelas. Nah, setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Yang namanya keyakinan kelas berarti itu mengacunya ke hal-hal yang positif. Oke, kita lihat. Selanjutnya, nah pembentukan keyakinan kelas. Ini ada 6. Yang pertama, bersifat abstrak. Kenapa ini kita memilih keyakinan kelas ya Bapak Ibu? Karena ini sifatnya abstrak, kemudian berupaya pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak dilarang-dilarang dan jangan lagi. Kemudian 4, sedikit saja agar mudah diingat. Karena keyakinan kelas ini kita buat untuk diresapi. Kalau banyak-banyak itu juga gampang lupa. Kemudian untuk yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tetap kita harus mengacu kepada kondisi kelas maupun sekolah. Dan yang keenam terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Namanya saja keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi melibatkan semua yang ada di kelas tersebut untuk membuat suatu keyakinan dan diyakini bersama agar bisa dilaksanakan bersama-sama. Ini untuk keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini saya sudah pernah juga melakukannya. Nah, di sini ada dokumentasinya sedikit ya Bapak Ibu. Ini anak-anak saya berikan ruang untuk curah pendapatnya. Jadi anak-anak memberikan pendapatnya masing-masing. Satu anak satu pendapat, saya suruh menuliskan di papan tulis mereka. Kemudian saya memfasilitasi anak juga untuk mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi semua yang ditulis anak itu tidak semuanya dimasukkan di dalam keyakinan kelas. Kita rubah bareng-bareng dari kalimat negatif kemudian menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita tentukan nilai kebajikan apa yang pengen kita raih. Contohnya seperti menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikan apa yang kita akan raih? Contohnya seperti kenyamanan, seperti itu. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang pengen kita raih? Yaitu kedisiplinan, seperti itu. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas kita juga harus bisa menentukan nilai-nilai kebajikan yang pengen kita capai. Harapannya dengan keyakinan kelas ini, siswa itu mampu memahami nilai kebajikan yang memang harus saya lakukan agar proses pembelajaran ini bisa sesuai seperti apa yang diharapkan. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu. Nah, yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Seperti tadi ada 3 perbedaan, ada hukuman, ada konsekuensi dan juga restitusi. Di mana restitusi itu adalah suatu proses dialog percakapan kita sebagai guru dan juga murid maupun orang tua dengan anaknya agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi diberi pertanyaan untuk memancing suatu motivasi atau hal-hal yang pengen diketahui. Nah, ini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas atau yang sudah kita sepakati. Di dalam proses segitiga restitusi ini kita tidak membenarkan semua perilaku anak. Tidak membiarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini menstabilkan identitas itu kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita mewajarkan setiap orang itu pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi bukan mewajarkan kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian hal tersebut untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kalau kita langsung memberikan suatu hukuman, langsung mencela anak, anak itu merasa dirinya sudah gagal. Oh, berarti yang melakukan kesalahan itu hanya saya saja, seperti itu.
untuk menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas. Nah, ini ada kata-kata atau perkataan yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas anak. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, kita mewajarkan berbuat salah itu setiap individu pasti melakukan kesalahan. Bukan mewajarkan tindakan salah yang anak lakukan. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga bisa curhat sedikit sama murid di sini. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu tidak apa-apa Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas anak. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi di sini Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mencari permasalahan, kita tidak menuduh anak atau langsung memberikan hukuman. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Sekali lagi saya tekankan, menstabilkan identitas itu bukan berarti mewajarkan kesalahan anak yang anak lakukan. Nah, karena dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang kedua, di sini ada validasi tindakan salah. Oke. Nah, validasi tindakan salah di sini setelah menstabilkan identitas anak. Nah, dalam tahapan validasi tindakan salah ini, anak juga dituntun untuk belajar bahwa tindakannya itu memang salah. Oke. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berarti kita juga mengulik kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang anak ini belum terpenuhi. Nah, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi di awal menjadi proaktif. Jadi pikiran yang tadinya itu negatif saja, kemudian berubah menjadi lebih positif lagi. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan tindakan atau melakukan langkah segitiga restitusi ini juga akan bisa memberikan hubungan kita dengan murid itu tidak Bapak Ibu ya, tidak semerta-merta kita menjadi suatu pembuat rasa bersalah anak, jadi ditakuti anak. Karena tujuan kita itu adalah mencari solusi bersama. Nah, ini kata-kata yang bisa kita lakukan atau kita ucapkan ketika kita validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Anak dalam melakukan suatu kesalahan itu sudah pasti ada alasannya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal itu. Yang ketiga, kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan bahwa siswa tersebut itu wajar melakukan kesalahan, tetapi tindakanmu itu merupakan suatu kesalahan, tidak langsung dijudge. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan murid. Dikaitkan dengan suatu keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam tadi. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada saat kita menanyakan keyakinan pada murid, ya hal-hal yang sudah kita sepakati, murid juga merefleksi Bapak Ibu. Merefleksi tindakan saya tadi melanggar apa? Nilai-nilai kebajikan mana yang saya langgar? Kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah mana yang sudah saya langgar? Seperti itu. Nah, ini untuk menanyakan suatu keyakinan. Kata-katanya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Jadi ditanya ulang. Jadi anak-anak merefleksi. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Diingatkan kembali nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal atau yang diharapkan. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Diingatkan lagi. Kita mengingatkan lagi sehingga anak itu merefleksi apa yang sudah mereka lakukan. Itu. Nah,
selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Kita bareng-bareng menyelesaikan kasus ini dengan segitiga restitusi. Nah, tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan juga ada menanyakan keyakinan. Vian sering terlambat datang ke sekolah, sehingga dia juga terlambat juga masuk ke kelasnya. Guru piket memberikan laporan kejadian kepada wali kelas. Selamat pagi, Vian. Iya, Bu. Oke, ini tadi Bu Sally dapat laporan dari petugas tatip ya. Iya, Katanya Vian sering terlambat. Apakah betul? betul Bu, sering terlambat. Sering terlambat. Kalau boleh tahu, kamu ingat nggak berapa kali waktu terlambat? Sekitar 7 kali. 7 kali. Iya. Sekitar 7 kali kamu sudah terlambat datang ke sekolah ya? Iya, Bu. Oke. Menurut kamu kalau terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan apa bukan? Ya. Kesalahan. Suatu kesalahan ya, tapi setiap orang kan pasti juga pernah melakukan suatu kesalahan ya, manusiawi kan kesalahan itu. Nah, yang datang terlambat juga bukan kamu saja kan, Iya. tetapi hal ini juga tidak bisa dibenarkan. Iya. Dalam hal ini Bu Sally pengen tahu alasan kamu terlambat datang ke sekolah itu apa? Alasan saya sering tidur malam-malam, Bu. Main game. Main game, karena main game terus tidurnya malam gitu ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita cari solusinya ya Vian ya, agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Kemudian Bu Sally mau tanya, menurutmu terlambat sekolah itu melanggar nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Pelanggar, Bu. Melanggar ya? Iya. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih ingat. Iya, kalau terlambat itu berarti melanggar apa? Pelanggar kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Kedisiplinan menurut kamu penting atau tidak? Penting. Penting. Nah, disiplin itu sangat penting untuk diri kita ya, karena kita diajarkan juga untuk menghargai waktu, menghargai orang lain, terus pekerjaan juga tidak menumpuk. Oke, menurutmu bagaimana setelah kamu terlambat itu? Apa yang akan kamu lakukan, Vian? Saya akan tidur waktu jam 10, jadi nggak lebih malam-malam. Sama saya nggak sering-sering main game. Oke, sangat baik. Solusi itu muncul dari diri kamu, jadi kamu juga harus sadar bahwa agar tidak terlambat di sekolah, kamu harus tidurnya lebih awal, tidak terlalu malam, kemudian main gamenya juga dikurangi, gitu ya. Itu kamu harus melakukannya. Dan juga nanti Bu Sally juga akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk memantau agar kamu itu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Seperti itu ya, Vian. Oke, kamu boleh kembali ke kelas sekarang. Kasus 2. Raylan ketiduran di dalam kelas ketika pembelajaran masih berlangsung. Hal tersebut pernah terjadi beberapa kali. Selamat pagi, Raylan. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kamu tahu kan kenapa Bu Sally dipanggil kamu? Tahu, Bu, Karena- karena saya tidur dalam kelas. Iya, karena kamu tidur di dalam kelas. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan ketika kamu tidur di dalam kelas. Iya. Kayaknya Bu Sally pengen tahu alasanmu apa sih kok tidur di dalam kelas? Karena saya sangat ngantuk, Bu, di kelas itu, jadi ketiduran. Oh, ngantuk terus ketiduran ya waktu Iya. pelajaran. Nah, ini karena kamu mengantuk berarti kan malamnya kamu tidurnya sangat malam. Ini Bu Iya. Sally pengen tahu kamu tidur jam berapa kok sampai sangat mengantuk? Saya tidur jam 12 malam, Bu. Aduh, malam banget ya? Iya. Ngapain saja kalau boleh tahu? Main game, Bu. Main game. Sebenarnya orang ngantuk itu kan tidur wajar ya, tetapi kan kita juga harus tahu kondisinya, situasinya seperti apa, dan kita juga tidak bisa membenarkan tidur di dalam kelas tersebut, gitu ya, Raylan ya. Iya. Kemudian kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Masih Menurutmu ketika kamu tidur di dalam kelas itu melanggar nggak? melanggar, Apa yang kamu langgar? menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menurutmu menghargai orang lain itu penting nggak, Raylan? Penting, Bu, karena dengan menghargai orang lain kita akan dihargai juga. Betul, karena dengan menghargai orang lain kita juga sama dengan menghargai diri kita sendiri. Orang lain juga akan menghargai kita, Iya, Bu. gitu ya. Saya minta maaf dan menyesal sudah tidur dalam kelas saat pelajaran. Oke, sikapmu itu sudah bagus, Raylan, karena kamu sudah berani meminta maaf dan kamu sudah sadar dengan apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati. Iya. Kemudian, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan
agar kamu tidak ketiduran lagi di dalam kelas? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi, Bu. Saya akan juga mengurangi main game di malam hari. Oke, baik. Kamu sudah menemukan solusi untuk kamu sendiri ya, bagaimana kamu tidak akan ketiduran lagi dalam saat pelajaran berlangsung. Kemudian kamu juga harus tahu bagaimana kondisimu, kondisi badanmu biar tidak ngantuk. Kamu selain tidak begadang, kamu juga harus makan yang cukup, tidak main game berlebihan. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu kamu boleh kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Elvian Danendra Pania Putra dari kelas 9B. Saya sangat senang sudah mendapatkan solusi untuk masalah saya. Saya tidak akan... Nah, di sini ada contoh kasus. Monggo, ini bisa saya bacakan dulu untuk slide pertama ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain untuk lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ada penekanannya nih Bapak Ibu. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Nah ini solusi yang muncul otomatis dari anak ketika ditanya solusinya. Tapi kita sebagai guru, di sini Bu Suti sebagai kepala sekolah berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu menawarkan solusi? Bukan langsung memberikan solusi yang harus dilakukan. Jadi ditawarkan. Kemudian Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Nah, anak kan merefleksikan ini Bapak Ibu. Jadi setelah ditanya, ditawarkan solusi, anak melihat keadaan dan merefleksikannya. Nah, akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu, kita juga sudah melihat bahwa Dino dan Anto ini semuanya diberi pelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya Dino saja, tapi Anto juga diberi suatu pembelajaran juga. Dan di sini Bu Suti sebagai kepala sekolah tidak langsung menghakimi Dino.
meskipun sudah tahu faktanya, Anto compang-camping, bajunya hilang. Nah, yang ditanyakan di sini, kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Suti dan hal apa saja yang dilakukannya sehingga anak berpikir demikian. Nah, monggo Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sudah dilakukan Ibu Suti di sini? Manajer, sudah terlihat ya dari bagaimana Bu Suti itu menghadapi suatu masalah anak. Nah, Bu Suti tadi melakukan segitiga restitusi atau tidak Bapak Ibu? Melakukan ya, kita lihat posisi manajer. Nah, di sini posisi kontrol sebagai manajer, betul Bapak Ibu. Ibu Suti menempatkan posisinya sebagai posisi manajer. Nah, karena Bu Suti sudah memvalidasi tindakan salah dengan berkata, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mohon maaf, ini mau menstabilkan identitas dengan berkata, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan pertanyaan pemantik seperti itu, Dino ini bisa menceritakan hal-hal yang dia rasakan kepada Ibu Suti. Gitu ya. Kemudian di sini Ibu Suti juga menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah. Menstabilkan identitas dibuktikan dengan perkataan Bu Suti, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi kan pertahanan diri Dino sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari dua sisi. Nah, kemudian menanyakan keyakinan dibuktikan dengan perkataan Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Serta Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Yang terakhir, Dino pun dengan seperti itu Dino pun perlahan kan mengangguk. Dia merasa bahwa tindakannya itu juga salah, kemudian merefleksi apa yang sudah Dino lakukan. Nah, sudah di penghujung Bapak Ibu. Nah, di sini ada kesimpulan dari 7 materi tadi yang sudah saya sampaikan. Saya mohon masukan maupun tanggapannya maupun pertanyaan dari Bapak Ibu guru, monggo. Saya persilakan untuk tanggapan, pertanyaan maupun masukan. Yang ditanggapi mengajarnya atau materinya? Dari sini, dari ini Pak, materi disiplin positif saja. Iya. Boleh kalau Pak Has mau memberikan masukan dalam mengajar, boleh Pak. Hak prerogatifnya Pak Has ini. Karena ya ruang diskusi. Monggo Pak Dana. Iya Pak, monggo Pak. Untuk segitiga restitusi misalnya pernah menggunakan di kelas Iya, ini karena ini ya Pak Dana ya, untuk segitiga restitusi saya sedang belajar juga, karena kan kita juga menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Sedangkan saya ini juga masih belajar juga, dan saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi ini dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di kelas maupun di dalam pembelajaran saya, seperti itu Pak Dana. Oke, monggo. Ada lagi yang mau ditanggapi Pak Dana? Silakan Bu Ellen mau menanggapi. Mau bertanya. Oke, bertanya Bu Ellen, monggo. Pengalaman di kelas ya Bu Seli ya. Bapak Ibu pastinya sudah pernah menyusun sebuah kesepakatan dari yang itu terbentuk dari anak, dari siswa untuk siswa juga. Nah, kebanyakan yang muncul itu berupa kalimat negatif. Walaupun memang kita pada dasarnya mengubah itu menjadi berupa kalimat positif, tetapi seringkali yang nampak pada anak-anak itu tidak boleh, jangan, dan itu seringkali seperti itu kalimatnya. Kemudian anak-anak diminta untuk merubah itu ke kalimat positif, itu kebingungan. Sedangkan saya saja yang mengajar bahasa Indonesia, mengajarkan anak menggunakan kalimat yang baik dan benar itu susah. Nah, kalau Ibu Sari sendiri di kelas bagaimana menerapkan
untuk suatu keyakinan kelas yang muncul dalam diri anak itu berupa perilaku positif, bukan lagi kalimat-kalimat negatif ya. Baik, Bu Ellen, betul sekali. Itu saya rasakan ketika membuat keyakinan kelas ya. Itu sudah pasti anak-anak yang diingat adalah kalimat-kalimat negatif, larangan atau jangan, tidak boleh. Kemarin tuh ketika saya membuat keyakinan kelas, contoh saya di kelas 9B, saya memang meminta anak-anak di dalam curah pendapat itu satu-satu maju, menuliskan pendapatnya tentang hal-hal yang menjadi suatu aturan lah. Awalnya aturan dulu di dalam kelas ini. Anak-anak cenderung menuliskan dilarang buang sampah, tidak boleh menggunakan HP. Nah, sebagai pancingannya sebenarnya saya kemarin itu juga bilang gini, kita rubah kalimat negatif ini biar terdengar enak untuk di dalam suatu kesepakatan kelas. Saya berikan contoh juga untuk keyakinan kelas itu seperti ini. Dari 30 pendapat kemarin. Dari 30 pendapat, nah itu kan hampir sama semuanya ya. Kemudian setelah dipilih-pilih, saya pilih-pilih itu menjadi 15 atau 18 masih dalam keadaan kalimat negatif. Nah, di dalam kalimat negatif itu sudah terjaring 18 peraturan ya, ini namanya kalau masih negatif ini ya, peraturan kelas. Belum disepakati juga. 18 ini anak-anak berdiskusi juga bagaimana caranya mengubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Saya memberikan contoh kemarin juga dilarang membuang sampah plastik gitu. Anak-anak ada tulisannya itu dilarang membuang sampah plastik. Itu saya kasih pancingan atau apa ya? Contoh satu. Nah, ini diganti kalimat positif biar secara universal itu diterapkan di dalam satu lingkungan kita. Paling enggak ini bisa lebih luas lagi dalam penerapannya dan kamu bisa membawanya keluar dari kelasmu itu, kamu bisa menerapkan ini juga. Nah, kemudian anak-anak juga sudah terpancing, kemudian seperti tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh terlambat masuk sekolah, itu sudah diganti hadir tepat waktu seperti itu. Dan kemudian dari positif itu tadi seperti yang saya lakukan di keyakinan kelas, saya memberikan apa ya? Memfasilitasi anak untuk mencari nilai-nilai kebajikan itu tadi. Seperti itu. Kemudian disepakati bersama, ditempel di kertas apa namanya? Plano. Apa bukan ya? Iya, plano itu. Seperti itu Bu Ellen. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Iya Pak Has, monggo. Baik, terima kasih Bu Sally. Menarik materi yang disampaikan Bu Sally. Artinya apa? Artinya bahwa materi ini terkait dengan saya teringat dulu waktu masih belajar itu dengan salah satu penemu teori dari humanism, yaitu Roger, yang menyebutkan bahwa manusia itu sebetulnya adalah pada prinsipnya positif. Nah, berangkat dari itu, kemudian saya perhatikan teori ini masuk ke dalam materi yang disampaikan Bu Sally tadi. Jadi kalau di bimbingan konseling itu ada yang namanya pendekatan humanism, maka teori ini yang dipakai. Nah, tetapi ya barangkali yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira apa nanti yang bisa dilakukan oleh Bu Sally untuk menularkan untuk menularkan bagaimana cara merubah Bapak Ibu guru itu yang dari kata-kata negatif itu menjadi nanti bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang positif. Karena bagaimanapun jika kalimatnya itu adalah negatif, maka dia itu akan memberikan sebuah tekanan kepada anak bahwa ada sesuatu yang salah itu. Nah, sekarang apa kira-kira jadi pertanyaan saya, apa kira-kira yang bisa disampaikan, ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa menyampaikan paparan materi ini? Mungkin itu pertanyaannya Bu Sally. Iya baik Pak Has, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin seperti ini ya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu saya mulai dari diri saya sendiri Pak. Jadi kalau kita pengen menularkan, kita bicara mengenai mengimbaskan, itu berarti diawali dari apa yang kita lakukan dulu. Kita perbaiki dulu apa yang sudah kita lakukan ini sudah benar apa belum. Kalau dirasa masih kurang benar, ya mari kita betulkan. Kemudian untuk pengimbasannya, nah kalau pengimbasan ke Bapak Ibu guru, salah satu caranya juga bisa dengan cara ini dulu, pemberian materi dulu.
yang namanya perubahan itu tidak bisa sekaligus gitu nggih Bapak Ibu. Jadi perlu tahapan-tahapan, diberi pengertian dulu, diarahkan, kemudian diterapkan. Jadi tidak bisa langsung menerapkan budaya positif ini langsung terlihat bagus di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi kita harus juga bertahap. Yang paling penting itu dimulai dari diri kita dulu. Apalagi kita sebagai pendidik, kita menjadi teladan murid. Apa yang dilihat murid itu pasti akan dicontoh. Gitu. Seperti itu Pak Has mungkin. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi maupun tanggapan? Monggo. Monggo Bu Rahma, mau memberikan tanggapan? Monggo. Nggih. Kalau melihat rekam jejak dari teman-teman guru penggerak, ide-ide guru penggerak, monggo itu bisa disampaikan di Gong. Karena supaya tidak kan berjalan sendiri. Jadi saling bekerja sama, saling memberi dan saling menerima, juga saling berbagi. Jadi kayak tadi misalnya segitiga restitusi, saya yakin masih banyak guru-guru yang belum bisa melaksanakan secara maksimal. Karena memang gaya murid kita, gaya pelanggarannya itu juga beragam. Jadi perlu mungkin di Kombel itu kita membicarakan tentang dinamika pelanggaran siswa. Karena bagaimana mekanisme guru untuk menyelesaikan secara dinamis. Saya kira itu perlu, sehingga semua guru itu mempunyai teknik penyelesaian yang hampir sama. Jadi akhirnya secara tidak langsung sudah mengarah kepada manajerial tadi. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Bu Rahma. Nah, ini masukan juga untuk Kombel, penanggung jawab Kombelnya Bu Helen ini. Bisa dimasukkan pematerinya bisa Bu Helen atau Pak Sandy, Bu Ida, Bu Yeni itu juga bisa Bu. Oke, nah ini untuk kesimpulannya, di sini dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Selain itu, sebagai guru harus mampu mengembangkan potensi diri secara profesional sehingga mampu menuntun murid-murid sebagai manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari penyampaian diseminasi saya terkait penerapan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.